Jadi Bang Gus, ada saya menceritakan sedikit soal pernah saya membaca buku soal kisah Nabi Sulaiman. Jadi dalam kisahnya itu pernah Allah memberikan dia kendaraan kuda yang puluhan ribu, tapi kuda itu kuda dari langit. Jadi itu cerita, bukan apa itu di buku sejarah. Jadi ketika dia memiliki kuda yang bagus, yang banyak, yang menggunakan sayap, saat itu hampir beliau itu lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Akhirnya dia bunuhlah semua kuda-kuda itu. Nah, suatu ketika Allah mengganti ini, saya baca di buku kan, Allah mengganti dengan semacam awan, tapi di mana dia naik tempat menggunakan kendaraan itu, di situ daerah menjadi subur. Jadi sejarah itu yang kemudian saya membaca sejarah lain tentang asal muasal keagungan candi-candi yang berada di Indonesia, kemudian termasuk Borobudur yang konon dalam buku sejarah yang berlainan itu menganggap bahwa itu berdirinya di zaman Nabi Sulaiman. Nah, saya baca lagi buku yang lain tentang salah satu negara yang subur itu adalah negara Indonesia. Nah, dari situ beberapa buku ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang seperti sejarah yang Nabi Sulaiman, saya bisa menyimpulkan bahwa di mana dia berada pasti negara itu subur. Kemungkinan sejarah buku yang ketiga yang saya baca itu, kemungkinan Nabi Sulaiman itu pernah menginjak Indonesia, sehingga negara itu subur. Jadi kesimpulannya begitu, jangan kita berdebat bahwa sebuah budaya Indonesia itu macam lebih ininya candi-candi segala bentuk dan berbeda dengan ciri khas yang arsiteknya yang begitu bagus. Kalau bukan bantuan Tuhan itu nggak jadi candi-candi itu. Jadi saya pernah ke Borobudur Jawa Tengah, sampai saya ngukur bentuknya itu, simetrisnya, kemudian ininya kok sama, sebelah lagi simetrisnya sama. Berarti zaman saat itu zaman modern ada. Kesimpulannya seperti itu, tapi yang pasti ada cara-cara keilmuan zaman dulu, misalnya zaman Nabi Sulaiman bisa membuat dalam waktu sekejap. Makanya itu subur, beragam budaya ada di Indonesia, dan itu perlu kita syukuri. Begitu semuanya. Oke. Jadi Bang Gus, ada saya menceritakan sedikit soal pernah saya membaca buku soal kisah Nabi Sulaiman. Jadi dalam kisahnya itu pernah Allah memberikan dia kendaraan kuda yang puluhan ribu, tapi kuda itu kuda dari langit. Jadi itu cerita, bukan apa itu di buku sejarah.
Jadi ketika dia memiliki kuda yang bagus, yang banyak, yang menggunakan sayap, saat itu hampir beliau itu lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Akhirnya dia bunuhlah semua kuda-kuda itu. Nah, suatu ketika Allah mengganti ini, saya baca di buku kan, Allah mengganti dengan ya semacam awan, tapi di mana dia naik tempat menggunakan kendaraan itu, di situ daerah menjadi subur. Jadi sejarah itu yang kemudian saya membaca sejarah lain tentang asal muasal keagungan candi-candi yang berada di Indonesia, kemudian termasuk Borobudur yang konon dalam buku sejarah yang berlainan itu menganggap bahwa itu berdirinya di zaman Nabi Sulaiman. Nah, saya baca lagi buku yang lain tentang salah satu negara yang subur itu adalah negara Indonesia. Nah, dari situ beberapa buku ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang seperti sejarah yang Nabi Sulaiman, saya bisa menyimpulkan bahwa di mana dia berada pasti negara itu subur. Kemungkinan sejarah buku yang ketiga yang saya baca itu kemungkinan Nabi Sulaiman itu pernah menginjak Indonesia, sehingga negara itu subur. Jadi kesimpulannya begitu, jangan kita berdebat bahwa sebuah budaya Indonesia itu macam ya lebih ininya candi-candi segala bentuk dan berbeda dengan ciri khas yang arsiteknya yang begitu bagus. Kalau bukan bantuan Tuhan itu nggak jadi candi-candi itu. Jadi saya pernah ke Borobudur Jawa Tengah, sampai saya ngukur bentuknya itu, simetrisnya, kemudian ininya kok sama, sebelah lagi simetrisnya sama. Berarti zaman saat itu zaman modern ada. Kesimpulannya seperti itu, tapi yang pasti ada cara-cara keilmuan zaman dulu, misalnya zaman Nabi Sulaiman bisa membuat dalam waktu sekejap. Makanya itu ya subur, beragam budaya ada di Indonesia, dan itu perlu kita syukuri. Begitu sebenarnya. Oke. Jadi Bang Gus, ada saya menceritakan sedikit soal pernah saya membaca buku soal kisah Nabi Sulaiman. Jadi dalam kisahnya itu pernah Allah memberikan dia kendaraan kuda yang puluhan ribu, tapi kuda itu dari langit. Jadi itu cerita, bukan itu di buku sejarah. Jadi ketika dia memiliki kuda yang bagus, yang banyak, yang menggunakan sayap, saat itu hampir beliau itu lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Akhirnya dia bunuhlah semua kuda-kuda itu. Nah, suatu ketika Allah mengganti ini, saya baca di buku kan, Allah mengganti dengan ya semacam awan, tapi di mana dia naik tempat menggunakan kendaraan itu,
di situ daerah menjadi subur. Jadi sejarah itu yang kemudian saya membaca sejarah lain tentang asal muasal keagungan candi-candi yang berada di Indonesia, kemudian termasuk Borobudur yang konon dalam buku sejarah yang berlainan itu menganggap bahwa itu berdirinya di zaman Nabi Sulaiman. Nah, saya baca lagi buku yang lain tentang salah satu negara yang subur itu adalah negara Indonesia. Nah, dari situ beberapa buku ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang seperti sejarah yang Nabi Sulaiman, saya bisa menyimpulkan bahwa di mana dia berada pasti negara itu subur. Kemungkinan sejarah buku yang ketiga yang saya baca itu kemungkinan Nabi Sulaiman itu pernah menginjak Indonesia, sehingga negara itu subur. Jadi kesimpulannya begitu, jangan kita berdebat bahwa sebuah budaya Indonesia itu macam ya lebih ininya candi-candi segala bentuk dan berbeda dengan ciri khas yang arsiteknya yang begitu bagus. Nah, kalau bukan bantuan Tuhan itu nggak jadi candi-candi. Jadi saya pernah ke Borobudur Jawa Tengah, sampai saya ngukur bentuknya itu simetrisnya, kemudian ininya kok sama, sebelah lagi simetrisnya sama. Berarti zaman saat itu zaman modern ada. Kesimpulannya seperti itu, tapi yang pasti ada cara-cara keilmuan zaman dulu, misalnya zaman Nabi Sulaiman bisa membuat dalam waktu sekejap. Makanya itu ya subur, beragam budaya ada di Indonesia, dan itu perlu kita syukuri.